tadi kita telah mengikuti sidang terkait euthanasia ini yang pemohonnya adalah Bapak Nazarudin dengan agenda itu ada agenda tadi alat bukti dan juga saksi. Bukti yang tadi telah kita hadirkan ada 3 alat bukti dan juga ada 6 orang saksi yang telah kita hadirkan tadi dan telah kita lakukan pemeriksaan dan juga majelis tadi di persidangan gitu ya. Untuk kita kalau berbicara agenda sidang berikutnya itu adalah penetapan bagaimana dengan hasil dari setelah agenda sidang pertama yaitu permohonan terhadap euthanasia ini, dan tadi juga agendanya pemeriksaan saksi dan juga bukti yang telah kita hadirkan. Setelah dari itu akan ada penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim itu pada agenda berikutnya yaitu minggu depan gitu. Penetapan yaitu nanti akan memutuskan bagaimana hasil dari yang telah jalankan sidang 2 kali agenda ini. Ya. Kalau suntik mati sendiri bagaimana itu? Itulah kita lihat nanti bagaimana hasil dari kesimpulan dari majelis gitu kan. Sidangnya sudah dilakukan dengan 2 kali sidang yang sebelumnya. Itu untuk hasilnya itu bagaimana kita lihat setelah agenda di minggu depan nanti di hari Kamis. Pak Nazarudin sendiri ini belum hadir ya untuk acara ini? Pak Nazarudin emang berhalangan untuk hadir sehingga emang dalam perkara ini tidak diharuskan karena sudah diwakili oleh kuasa hukumnya. Bang, sedikit Bang, Ya. jika nanti pengadilan menolak permohonan, gimana nih Bang? Ya, kita Karena kan- kalau ini kapasitasnya sebagai pengacara atau kuasa hukumnya Bapak Nazarudin, ya kita ya tidak menginginkan emang harus dikabulkan atau justru kita menginginkan harus dikabulkan begitu kan? Nah, justru nanti kita setelah apapun keputusan dari majelis hakim, nanti kita tetap kasih penjelasan yang lebih masuklah kepada kliennya kita Bapak Nazarudin begitu. Atau langkah-langkah selanjutnya mungkin apa lagi yang mau di... Kalau untuk persiapan ya kita cuma mengikuti aja agenda untuk berikutnya. Selebih dari itu bagaimana kalau emang mengenai seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dengan hasil. Kita emang nggak bisa kasih gambaran bagaimana kita akan nanti dengan Pak Nazarudin. Karena lebihnya kamilah yang nanti akan menyampaikan bagaimana penyampaian kami terhadap klien kami Bapak Nazarudin begitu. Udah Bang? Bang, ada agenda nggak pemeriksaan medis kepada klien Bapak? Agenda maksudnya dalam persidangan. Diperiksa Kalau dalam kejiwaan? persidangan itu karena majelis tidak meminta, kita pun tidak ada mengajukan permohonan sebenarnya ya. Tapi itulah kita lihat lagi nanti untuk agenda berikutnya. Setelah ini bagaimana? Kalau emang mungkin majelis kurang lengkap, sehingga harus menghadirkan lagi apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan ini kita coba hadirkan begitu. Oke, selain saksi-saksi yang kita ajukan tadi, ada nggak saksi-saksi ahli yang diajukan oleh pihak hakim sendiri? Sejauh ini belum ada arah pembicaraan ke situ, jadi kemungkinan besar mungkin tidak ada. Untuk agenda ke depan apa nih? Penetapan. Penetapan. Jadi kesimpulan bagaimana setelah proses sidang 2 hari ini, yaitu agenda pertama yang kemarin itu pembacaan permohonan dan tadi agendanya pembacaan pembuktian dari kita, yaitu kita hadirkan 3 alat bukti dan 6 orang saksi yang telah kita hadirkan di persidangan tadi. Bisa diceritakan alat bukti seperti apa tadi yang dihadirkan? Alat bukti yang kita hadirkan itu ada surat dari wali kota yang pernyataan untuk penggusuran terhadap petani keramba yang ada di Waduk Song, dan juga tindak lanjut atas surat yang dikeluarkan oleh wali kota itu dari pihak Sekda dan juga dari pihak Muspika, itu dari pihak kecamatan gitu ya. Jadi untuk saya ini petani tambak sendiri yang sudah mengajukan suntik mati ini berapa orang? 1 orang? Yang mengajukan suntik mati secara resmi memang 1 orang, itu klien kita Bapak Nazarudin. Cuma dalam hal ini persoalan ini itulah kita mungkin di luar batas dari kapasitas pengacara tadi ya. Bagaimana kita dan kawan-kawan juga menghadir sidang tadi mendengar kronologis yang disampaikan oleh saksi gitu kan. Sangat prihatin juga sebenarnya apa yang saudara saksi-saksi yang hadir tadi di persidangan menyampaikan, bahwasanya kronologis sebenarnya yang terjadi di Waduk itu seperti apa. Sedikit prihatin juga, maksudnya mereka menyampaikan sudah puluhan tahun bekerja di waduk itu tanpa ada kendala,
tiba-tiba ada pemberitahuan dari pemerintah tanpa koordinasi sebelumnya sehingga harus dikosongkan. Saya pikir itu ya bukan kita melebih-lebihkan juga, tapi bagaimana kita mendengar sendiri di persidangan tadi gitu ya. Oke. Titik berat kesimpulan dari saksi-saksi tadi apa yang Ya, bisa diambil saksi kesimpulan? sebenarnya menyampaikan terkait permohonan etanasia yang dilakukan oleh Bapak Nazarudin gitu kan. Kita juga menggali apa alasan sebenarnya yang saksi ketahui gitu kan. Saksi menyampaikan bahwa saya ada upaya pengusuran terhadap keramba atau petani keramba yaitu Pak Nazarudin dan juga saksi-saksi yang lain gitu kan, sehingga itu memberatkan bagi Bapak Nazarudin yang merasa kehilangan mata pencarian akibat jika penggusuran itu terjadi gitu. Akibat itulah sehingga Pak Nazarudin mengajukan etanasia atau permohonan sudi mati itu ya.